Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 14 dari bidang keamanan data atau keamanan cyber. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai analisis literatur terhadap potensi ancaman keamanan siber pada implementasi jaringan 5G. Next. Untuk anggota kelompok kami di sini ada saya sendiri yaitu Rahadi Dewaksama dengan 3 digit NIM terakhir 263. Lalu ada Dido Pusposwito dengan 3 digit NIM terakhir 265. Lalu ada Wildan Galih Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 269. Dan yang terakhir ada Mirza Ferdiansyah dengan 3 digit NIM terakhir 272. Next. Sekilas tentang teknologi 5G. Teknologi 5G adalah jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kapasitas besar. Inovasi ini mendukung IoT, kendaraan otonom, dan smart city. Namun, kompleksitasnya juga membuka celah baru terhadap ancaman keamanan siber. Next. Sebelum teknologi 5G, yaitu ada kecepatan tertingginya 200 Mbps, latensinya 20 hingga 30 milidetik, lalu bandwidthnya saluran hingga 20 MHz. Untuk sesudah teknologi 5G, kecepatan tertingginya hingga 1 Gbps, lalu latensinya kurang dari 10 milidetik dan bandwidthnya hingga 500 MHz. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jaringan seluler dan teknologi 5G. Pada era 1G, sekitar tahun 1980-an, layanan suara dasar. Kemudian pada era 2G, di tahun 1990-an, digunakan untuk layanan suara, SMS, dan MMS. Kemudian era 3G, sekitar tahun 2000-an, digunakan untuk layanan suara dengan data, SMS, MMS, panggilan video, akses internet, TV seluler. Kemudian di era 4G, sekitar tahun 2010-an, digunakan untuk suara dengan data, SMS, MMS, akses internet, panggilan video, TV seluler HD, komutasi awan. Dan yang terakhir di era 5G yang saat ini kita sedang rasakan, digunakan untuk suara dengan data, SMS, MMS, akses internet, panggilan video, TV seluler, HD, komutasi awan, dan internet untuk segala. Apakah teknologi 5G memiliki resiko? Para ahli menyatakan bahwa tidak ada dasar faktual dari klaim bahwa 5G memiliki resiko terhadap kesehatan. Tetapi penelitian lebih lanjut tentang 5G mungkin akan berguna. Konsumen juga perlu lebih banyak diberi penjelasan tentang cara kerja 5G. Arsitektur jaringan 5G. Pada arsitektur jaringan 5G, menggabungkan berbagai teknologi canggih seperti virtualisasi, komutasi edge, dan network slicing yang meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas jaringan. Namun, kompleksitas ini juga memperluas permukaan serangan dan menimbulkan tantangan baru dalam keamanan cyber. Yang pertama, virtualisasi fungsi jaringan atau VNF membuat jaringan lebih fleksibel, namun membuka risiko pada software dan API. Yang kedua, Edge Computing atau MAC memindahkan proses data ke tepi jaringan, mempercepat layanan tetapi juga meningkatkan potensi serangan lokal. Yang ketiga, integrasi cloud dan AI memperluas cakupan sistem yang harus diamankan, termasuk rantai pasokan dan layanan pihak ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, munculnya ancaman cyber yang canggih. Dengan kompleksitas dan kemampuan canggih 5G, pelaku kejahatan cyber juga mulai mengembangkan metode serangan yang lebih beragam dan canggih. Beberapa ancaman yang menonjol antara lain, yang pertama ialah Advanced
persistence threat atau EPT, yakni serangan jangka panjang yang tersembunyi menargetkan infrastruktur penting seperti base station atau core network dengan tujuan spionage atau sabotase. Yang kedua ada zero day exploits, yakni banyaknya teknologi 5G masih baru dan belum sepenuhnya teruji, celah keamanan yang belum diketahui atau zero day sangat berisiko untuk dimanfaatkan penyerang. Yang ketiga ialah serangan terdistribusi atau DDoS. Dengan banyaknya perangkat IoT yang terkoneksi, 5G dapat dijadikan platform botnet raksasa yang menyerang sistem dengan lalu lintas palsu berskala besar. Dan yang terakhir ada man in the middle dengan teknologi canggih, yakni termasuk eksploitasi terhadap protokol komunikasi seperti HTTP, HTTP, atau mekanisme autentikasi berbasis cloud yang belum cukup aman. Next. Apakah 5G lebih baik dari LTE? Tentu saja, yakni memahami kecepatan jaringan. Masa depan ada pada 5G, tidak seperti LTE yang hanya menggunakan pita frekuensi lebih rendah. 5G menggunakan frekuensi lebih tinggi yang menghasilkan bandwidth lebih besar. Next. Manfaat teknologi 5G. Di sini ada beberapa poin untuk memanfaatkan 5G pada berbagai jenis bidang yang nantinya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya manfaat untuk bisnis. Memberdayakan bisnis dan perusahaan kecil. Yang pertama, automasi ditingkatkan. Bisnis dapat menikmati alur kerja yang lebih efisien karena teknologi 5G. Yang kedua, analitik big data. Perusahaan akan lebih siap dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data. Yang ketiga, pengalaman komunikasi lebih kaya. Latensi rendah artinya kelambanan yang rendah atau tidak sama sekali. Next. Kemudian manfaat untuk transportasi, mendukung komunikasi real time dan konektivitas berkecepatan tinggi dengan latensi yang sangat rendah. Yang pertama ada kendaraan otonom. 5G mendukung komunikasi real time antara kendaraan V2V, infrastruktur V2I, dan pejalan kaki V2P untuk meningkatkan keselamatan. Yang kedua, lalu lintas cerdas. Data lalu lintas dianalisis secara langsung untuk mengatur lampu lalu lintas otomatis dan pengalihan rute dinamis. Yang ketiga, pemeliharaan prediktif. Kendaraan dapat mengirim data kondisi mesin secara otomatis untuk mendeteksi masalah sebelum terjadi kerusakan. Next. Kemudian manfaat sehari-hari, meningkatkan hari demi hari. Yang pertama ada rumah dan kota lebih pintar, yaitu bersiap untuk keamanan, pencahayaan, audio, dan banyak lagi yang lebih baik. Yang kedua, mobil tanpa pengemudi. Kendaraan otonom akan lebih mampu mendeteksi bahaya, berkomunikasi dengan mobil lain, berinteraksi dengan rambu pintar, dan mengikuti peta. Yang ketiga, penyempurnaan streaming dan hiburan. Dengan kapasitas tak terbatas dan kelambanan singkat, semua orang dapat menikmati streaming berkualitas, pengalaman imersif, dan konten multi-indrawi yang lebih cepat dan lebih baik. Next. Selanjutnya ada tren dan masa depan telekomunikasi, yaitu yang pertama peningkatan AI dan pembelajaran mesin, kedua platform awan, ketiga menjamurnya perangkat iOS, yang keempat ekosistem yang beragam, kelima kota pintar. Next.
Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.